Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat SAR. Kali ini kita kembali dalam podcast Filda. Hari ini narasumber kita yaitu Bapak Ardika dari Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Medan. Ya, halo. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Iya. Jadi di sini kita akan membahas tentang nilai-nilai ASN berakhlak Pak. Apa sih yang Bapak ketahui tentang nilai ASN berakhlak Pak? Setahu Bapak bagaimana? Ya, berakhlak itu berlayanan Orientasi. berorientasi Berpelayanan. layanan. Nah, kita sebagai ASN ya harus melayani. Memang Siap. itu tugas pokok kita kan pelayan Masyarakat. Iya, benar. masyarakat kita. Nah, berbagai nih yang mau dilayani. Nah, kita bidangnya itu di pencarian dan Pencarian dan pertolongan pertolongan. seperti itu. Ya. Kemudian akuntabel ya. Selanjutnya apa lagi? Itu ada kompeten. Kompeten Mungkin ya, itu nanti kita bahas ke materi lebih dalam ya Pak ya. Bapak tadi berbicara tentang berorientasi pelayanan. Saya juga kan saya termasuk anggota Basarnas ya Pak. Saya masih belum masuk, saya di CPNS. Basarnas itu kan dikenal sebagai garda terdepan ya Pak dalam proses penyelamatan dan pertolongan lah. Bagaimana sih Pak tim Basarnas ini bisa memastikan pelayanan kita tetap terjaga atau tetap maksimal di medan? Kan kita tahu ya medan penyelamatan kita, medan operasi kita tuh berat kayak seperti gunung, sungai gitu-gitu Pak. Bagaimana Pak? Ya, oke. Jadi di Basarnas itu nggak hanya manusianya yang dipelihara, ada peralatan. Kemudian apalagi ada teknologi juga di sini. Nah, dia peralatan juga kita berbeda-beda. Ada kalau misalnya nih kayak di tema kita nih di gunung misalnya, udah pasti peralatan gunung apa aja itu. Ada banyak, ada tali temali, ada perlengkapan untuk survival, ada teknologi di situ apa kita pakai drone untuk mempermudah pencarian. Nah, seperti itu. Contoh nih misalnya ada tebing. Nah, agar kita mempermudah seperti melaksanakan orang langsung ke bawah kan terlalu sulit. Iya benar. Terus kemudian ada resiko di situ. Nah, kita terbangkan yaitu tadi teknologi terbangkan drone yang bisa menjangkau tempat tersebut. Iya, jadi penggunaan teknologi juga termasuk dalam pelayanan masyarakat untuk biar lebih cepat ya Pak. Benar. Karena kita juga manusia terkadang ada keterbatasan ya Pak ya. Benar. Terus juga nih Pak ya, dalam situasi darurat nih Pak, keputusan kan harus cepat kita ambil nih. Gimana cara kita evakuasi korban, apa peralatan yang akan kita pakai. Gimana sih Bapak memastikan keputusan tersebut tuh tetap akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan gitu Pak? Ya, terima kasih. Nah, untuk keputusan sendiri, jadi di kita itu ada garis komando kalau kita bilang ya, dari mulai SC itu ada di Kabasarnas, kemudian ada SMC itu ada di kepala kantor kita, kemudian ada SMC juga ada staf-stafnya, staf logistik, admin dan lain-lain, komunikasi. Kemudian ada lagi turunan lagi ada OSC, On Scene Commander. Nah, itulah komandan yang ada di lapangan. Jadi semua yang arahan, semua tugas yang harus dilakukan itu semua dari OSC tersebut. Nah, OSC juga tetap melapor ke SMC. Nah, apabila terjadi sesuatu hal, nah jadi SMC tetap mengetahui bahwasanya misal nih kita melaksanakan di jurang. Nah, OSC ini melaporkan ini. Nah, di laporan tersebut ada namanya rencana operasi. Jadi rencana sebelum kita operasi itu ada kita rencanakan semuanya. Hari ini kita mau melakukan apa. Itulah yang dilaporkan dari OSC ke SMC. Jadi ketika kita melaksanakan suatu kegiatan, suatu operasi di lapangan itu tidak jauh dari rencana operasi kita tersebut dan tidak boleh melenceng dari rencana operasi itu. Kalaupun ada melenceng, nah kita laporkan lagi ke SMC nih. Bahwasanya kita memerlukan tindakan seperti ini nih. Nah, seperti itu misal tindakan penurunan misalnya dari tebing seperti itu. Jadi tetap harus kita laporkan. Iya, jadi kan seperti Bapak bilang pasti kan Pak ya, anggota Basarnas ini memiliki kemampuan-kemampuan yang masyarakat tuh nggak punya gitu kan Pak. Kayak misalkan dalam bentuk pelatihan atau pengembangan kompetensi itu Pak yang diberikan kepada ASN Basarnas ini agar tetap terjaga tuh bagaimana Pak pemeliharaan kompetensinya itu Pak? Ya, baik sekali, bagus sekali pertanyaannya. Jadi di kita itu di kegiatan kita sehari-hari itu, jadi semua berbeda. Contoh misalnya di hari Senin, nah kita melaksanakan apel pagi. Setelah itu apa? Ada serah terima siaga. Setelah serah terima siaga apa lagi? Kita mengecek peralatan yang akan untuk dibawa ke operasi SAR.
Nah, di hari Selasa misalnya apa? Menjaga kebugaran. Siapa yang dijaga kebugarannya? Ya kita sebagai orang operasi, sebagai rescuer harus menjaga kebugaran kita. Nah, di sini kita ada kesemaptaan, ya. Kemudian setelah kesemapatan apa lagi? Nah, ya tetap itu berkelanjutan. Ada pembelajaran, kemudian cek peralatan. Nah, di hari Rabu lagi misalnya, kita belajar ya, belajar di kelas. Kita bahas per tema misalnya. Misal di hari Rabu ini eh, bulan 5 misalnya, bulan 5 minggu pertama kita bahas tentang pertemuan ketinggian. Nah, Rabu kedua, minggu kedua kita bahas tentang misalnya lagi apa? Misalnya kecelakaan kendaraan dan lain-lain seperti itu, berkelanjutan seterusnya. Berarti nggak semerta-merta datang ke kantor duduk nggak ya Pak? Berarti Enggak. semua tuh kegiatan sudah terjadwal untuk memelihara kompetensi yang kita punya ya Pak ya? Benar. Iya. Terus Pak, kan Basarnas tidak bisa kerja sendiri ya Pak ya? Ada Ya. kerja sama tim nih di lapangan. Gimana sih cara Bapak menjaga hubungan harmonis di tengah tekanan dan resiko tinggi yang ada ketika kita menghadapi operasi itu Pak? Ya, jadi kita sendiri ya sebagai tim di lapangan, memang ada beberapa hal. Contoh nih, kemampuan kita tidak sama nih. Iya, benar. Nah, ada 5 orang kemampuan itu pasti berbeda-beda, pasti berbeda. Beda. Nah, kita sebagai orang lapangan, apalagi saya sebagai komandan tim di rescuer ini, ketika operasi saya harus tahu ini. Misal Filda bisanya apa, si B bisa apa, si C dan lain-lain. Nah, itu kita harus petakan. Harus tepat kita melaksanakan operasi SAR. Contoh nih, dia udah biasa di air nih. Nah, kita suruh misalnya tebing. Udah pasti nanti dia nggak tahu. Nah, disinilah kita harus jeli ya, memerintahkan rekan-rekan kita yang lain. Nah, berarti udah ada pemetaan posisi ya Pak, sesuai kompetensi yang dimiliki. Benar. Nah, ketika di lapangan ini berbeda-beda ya. Kita bisa aja nih, saya pikir hari ini tiba-tiba operasinya di sungai gitu. Nah, nanti ada di gunung hutan. Nah, seperti itu. Jadi itu kompetensinya harus dijaga dan semua itu tidak merata. Dan apalagi ketika operasinya itu udah berjalan berhari-hari. Nah, kita juga harus tahu nih, kawan-kawan kita nih mana yang lelah ini. Kita tanya, kayak mana sudah lelah, perlu ganti orang, perlu istirahat. Nah, di situ berarti kita saling peduli lah ya Pak ya, care satu sama lain. Ya. Nah, tadi Bapak bilang operasi itu bisa sampai 7 hari lebih gitu ya Pak ya. Gimana tuh Bapak menjaga loyalitas Bapak sebagai ASN Basarnas nih? Mengingat Bapak sering meninggalkan, maksudnya gini, Bapak tidak meninggalkan kepentingan keluarga demi kepentingan negara nih. Gimana itu Pak? Ketika Bapak harus mengutamakan tugas negara dibandingkan kepentingan pribadi gitu Pak? Ya, terima kasih. Jadi di kita sendiri dari awal saya masuk ke Basarnas, kita tahu harus seperti apa langkah kita tuh, harus seperti apa langkah kita. Jadi kita tetap terbuka ke keluarga. Kita bilang ini ada operasi SAR. Nah, biasanya kalau udah gimana ya, udah istri gitu kan, udah keluarga lo udah tahu itu, oh ya udah dia pun mengerti. Nah, seperti itu. Jadi di awal harus kita jelaskan, jangan nanti di belakang hari asik kerja terus di kantor. Nah, kita harus jelaskan, kerja terus di kantor itu seperti apa. Nah, apalagi di Basarnas ini kalendernya itu nggak ada merahnya ya kan, hitam semua ya kan, mau lebaran, tahun baru, kita nggak tahu evakuasi ada kapan aja ya Pak ya. Nah, benar. Kemarin tuh kejadian Hercules yang di apa sini Padang Bulan. Nah, itu kan kejadiannya puasa itu, puasa. Nah, seperti itu, kita nggak tahu kapan terjadi. Bisa jadi ya itu tadi yang merah-merah itu jadi hitam dia semua tanggalnya itu. Iya, benar. Terus Pak, kita di Basarnas ini sendiri kan gimana sih cara kita tuh beradaptasi dengan perubahan teknologi yang ada gitu Pak? Beradaptasi dengan teknologi yang ada, kayak misalkan ada metode penyelamatan baru, berarti kan kita itu harus kayak lebih mempelajari lagi, mengulang lagi gitu. Nah, yang di awal saya sampaikan tadi ya, di beberapa teknologi kita seperti ada drone thermal ya. Nah, dulu saya di 2009 masuk itu ya bisa dibilang manual, kalau nyari jalan kan. Nah, ada beberapa teknologi yang memudahkan kita. Salah satunya teknologi drone itu. Nah, termasuk saya sebagai pilot drone-nya di sini. Nah, itu sangat-sangat membantu. Nah, kalau dulu
kontur di Medan ini kan kalau sungainya itu dalam, Mm-mm. atasnya jurang, bawahnya sungai. Hmm. Nah kalau dulu kita utus itu rescuer satu orang Untuk turun ke turun ke bawah, bawah. naik Oh, lagi geser 50 meter, siap. turun pakai tali, naik lagi geser 50 meter, turun Turun pakai tali. lagi. Oh Nah iya. ketika ada drone, sapuan pencarian ini Sudah lebih ringan ya, Pak lebih ya? ringan Iya, dan benar. lebih jauh jangkauannya. Iya. Kalau dulu paling satu hari bisa 500 Iya, meter paling kita. Kalau sekarang udah bisa kilometer iya, iya. hitungannya Itulah seperti tadi itu. keterbatasan manusia ya, Pak ya. Nah, Iya. Terus Mbak nih yang terakhir, kita kan Basarnas ini harus selalu berkolaborasi dengan pihak-pihak instansi ataupun iya, masyarakat lainnya gitu ya, iya. Pak. Gimana sih cara Bapak membangun sinergi yang kuat tuh agar operasi berjalan lancar? Seperti kayak menanggapi isu-isu di yang kasus kemarin ini kapal di Iya, Bali atau di iya, mana itu, iya. saya lupa. Selat Bali. Iya, Selat Bali. Itu kan nelayan duluan yang tiba tuh. Iya, Bagaimana Bapak menanggapi hal tersebut, Pak? Padahal itu hal termasuk dalam kolaboratif kita kepada masyarakat benar. banyak gitu, Ya, Pak. jadi seperti ini nih. Secara logika kita standby-nya itu di kapal misalnya di Iya, kantor. Memang jaraknya itu mungkin bisa hitungannya menit dan jam jam, bisa iya. seperti itu. Nah, ketika contoh ini nelayan-nelayan sampai ya memang harusnya seperti Seperti itu, itu ya karena benar. itulah usaha kita agar contoh ini perpanjangan tangan kita. Apa yang kita lakukan? Pelatihan Hmm. potensi. Potensi itu seperti apa? Masyarakat umum, termasuk di situ apa? Kelompok nelayan, Hmm. apalagi misalnya kelompok masyarakat, Benar. organisasi selain dari Basarnas Basarnas, seperti ya. itu ada beberapa instansi. Nah, itu semua disebut sebagai potensi Potensi, SAR. Enggak benar. pun kita sampai di sana, mereka sudah sampai di sana, setidaknya mereka sudah melakukan pertolongan awal. Nah, jadi ada beberapa mungkin di netizen bilang, nelayan sampai. Ya memang, udah pasti mereka nelayan sampai karena memang di sana mereka bekerja Iya. seperti itu. Jadi kalau misal nih ada lagi bilang dinilai lamban dan lain-lain, nah mungkin ada beberapa hal yang membuat kelambatan itu. Ya memang ada eh, beberapa aspek lah yang Iya. membuat keterlambatan. Tapi ya tidak menutup kemungkinan ya memang masyarakat duluan yang melakukan pertolongan, itulah Kunci. yang namanya first responder ya. Iya, dan itulah kayak misalkan tugas fungsi potensi ya Pak. Jadi Benar, keterlambatan kami dari pihak Basarnas untuk datang, jadi mereka bisa mengcover itu dulu hanya sementara sehingga kita Basarnas sendiri datang ke tempat itu gitu ya Pak. benar, sangat benar sekali. Nah, itu yang harapan kita ke Pasti. depannya seperti itu. Jadi Hmm. semua ini bisa melakukan pertolongan. Potensi, benar. Kita semua adalah SAR ya, insan Iya, SAR. Nggak harus dari Basarnas, dari organisasi lain, itu masuk tadi dari masyarakat dan kelompok-kelompok tertentu. Nah, iya, contoh kayak di gunung misalnya, iya, oh Basarnas lama kali lambat, sampai, lama iya, datang. Ya karena apa? Ya kami di kantor. iya Kantor kami benar. nggak di gunung. Yang melakukan first responder pertolongan Pertama pertama itu kali Kak, siapa? iya, Ya yang orang ada di situ, iya, yang memiliki pelatihan. iya. Seperti itu. Potensi itu tadi ya Pak ya. Potensi Potensi. SAR. Gitu. Iya. Sekian Sobat SAR podcast saya kali ini bersama Bapak Ardika. Tunggu podcast saya selanjutnya di podcast selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.